Belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar adanya 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara yang sebagian wilayahnya masuk ke dalam administrasi Malaysia akibat pergeseran garis batas negara. Perubahan ini terjadi karena penyesuaian batas wilayah yang telah lama dibahas dalam penyelesaian masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Menariknya, kabar tersebut justru memunculkan reaksi unik di media sosial. Banyak warganet Indonesia yang menganggap masyarakat di 3 desa tersebut beruntung karena dinilai akan mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera. Malaysia dianggap memiliki fasilitas yang lebih baik, mulai dari akses pekerjaan, pendidikan, layanan kesehatan, hingga harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Dalam berbagai komentar, terlihat bahwa sebagian masyarakat perbatasan memang selama ini menggantungkan hidupnya pada aktivitas ekonomi lintas negara, terutama bekerja dan berdagang ke wilayah Malaysia. Hal ini membuat muncul persepsi bahwa hidup di bawah administrasi Malaysia dianggap lebih menjanjikan secara ekonomi. Namun di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa perubahan batas ini bersifat teknis dan diplomatis, bukan berarti Indonesia kehilangan kedaulatan begitu saja. Bahkan dalam kesepakatan tersebut, Indonesia juga memperoleh tambahan wilayah lain yang lebih luas untuk pengembangan kawasan perbatasan. Kabupaten Nunukan terdapat 3 desa yang sebagian wilayah masuk ke wilayah Malaysia. Ini pertanyaan nih. Badan Nasional Pengelola Perbatasan mengungkapkan sebanyak 3 desa di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sebagian wilayahnya kini masuk ke dalam administrasi Malaysia akibat pergeseran garis batas negara. Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu 21 Januari 2026 terkait penyelesaian Outstanding Boundary Problem Indonesia-Malaysia di kawasan perbatasan darat. Adapun 3 desa yang terdampak yakni Desa Kabungalor, Desa Lipaga, dan Desa Tetagas. Meski demikian, BNPB menegaskan Indonesia justru memperoleh tambahan wilayah seluas sekitar 5.207 hektar dari hasil kesepakatan perubahan batas tersebut. Tambahan wilayah itu direncanakan untuk mendukung penguatan pembangunan kawasan perbatasan, termasuk pengembangan pos lintas batas negara dan kawasan ekonomi, sementara pemerintah memastikan perlindungan serta penanganan bagi masyarakat yang terdampak sesuai ketentuan yang berlaku. Follow dan subscribe Ekuator TV. Pada Joint Indonesia-Malaysia ke-45 pada garis perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia tiba-tiba bergeser. 3 desa di Nunukan malah masuk Malaysia. Paten juga ini beritanya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba batas negara bergeser, 3 desa nyebrang ke Malaysia. Kepada 3 desa ini aku cuma mau bilang, sanggup kalian ya main tunggal len nyebrang-nyebrang kayak gitu aja. Nggak kalian aja kami. Kami pun butuh refreshing ya. Lain kali kalau kalian nyebrang kayak gitu, ajak kami dong. Jangan main tunggal kayak gitu. 3 kampung di Indonesia kini termasuk dalam wilayah Malaysia. Apa cerita ni? Ada laporan dari Indonesia yang kata 3 kampung di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sekarang berada dalam wilayah Malaysia. Cerita ini timbul selepas sempadan darat antara Malaysia-Indonesia diselaraskan semula hasil rundingan yang dah berjalan bertahun-tahun. Info ini disebut sendiri oleh Setiausaha Badan Nasional Pengurusan Sempadan Indonesia dalam mesyuarat dengan Suruhanjaya 2 DPR Indonesia di Senayan. Menurut mereka, perubahan ini berkait dengan penyelesaian beberapa Outstanding Boundary Problem (OBP), istilah untuk kawasan sempadan yang belum dimuktamadkan, terutama di Pulau Sebatik yang memang terbahagi 2 antara Malaysia dan Indonesia. 3 OBP berjaya diselesaikan dan ditandatangani secara rasmi. Hasil pelarasan itu sekitar 127 hektar di Sebatik kekal milik Indonesia. Dalam masa yang sama, disahkan 3 kampung Indonesia di kawasan OBP Sinapat dan Lumbis Hulu, Kabungalor, Lepaga dan Tetagas. Kini sebahagian tanahnya berada di bawah pentadbiran Malaysia. Tapi cerita bukan satu hala. Indonesia juga dapat tambahan lebih besar. Sekitar 5.207 hektar kawasan yang sebelum ini berada dalam wilayah Malaysia. Tanah itu dicadang untuk pembangunan sempadan termasuk pembinaan pos lintas batas Malaysia-Indonesia dan zon perdagangan bebas. Masih ada 4 segmen OBP di Kalimantan Barat yang belum selesai dan kini dalam proses tinjauan teknikal kedua-dua pihak. Isu sempadan ini bukan hal kecil. Ia sentuh soal kedaulatan, pentadbiran,
dan pembangunan masyarakat di kawasan sempadan. Jadi tak pelik kalau perkara ini terus jadi perhatian rakyat Malaysia Indonesia dalam masa terdekat. Semalam dalam beberapa media di negara kita ada membuat laporan berdasarkan laporan media dari negara jiran berkenaan 3 kampung yang berada di wilayah Indonesia kini dikatakan telah termasuk sebahagiannya ke dalam wilayah Malaysia. Dan Jemaah Menteri telah membincangkan perkara ini dan memandangkan ia ada menyentuh isu Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia ataupun JUPEM, maka pihak NRES telah diminta untuk susuli dengan kenyataan yang lebih penuh. Dia ada melibatkan siri perbincangan di antara kedua-dua negara dan proses ini adalah proses yang lama. Bukan semua yang dilaporkan itu adalah tepat, jadi kita tunggu kenyataan penuh daripada pihak NRES nanti. 3 desa di Nunukan diperdebatkan masuk Malaysia, bukan karena rakyatnya pindah negara, melainkan karena negara tak hadir sejak lama. Kemana para penjaga kedaulatan? Apakah sibuk mengurusi MBG, sibuk berternak, sibuk menjaga kantor kejaksaan, menjaga tambang, bahkan terlalu sibuk mengurus urusan sipil hingga lupa menjaga garis batas negara? Saat dapur rakyat diawasi, saat kandang ternak diatur, saat kantor koperasi diurusi, tanah air justru dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Ini bukan sekadar soal peta, ini soal kelalaian kedaulatan. Karena ketika batas belum pasti secara de jure, yang menentukan di lapangan adalah siapa yang menang secara de facto. Malaysia hadir lebih dulu, lebih peduli, lebih perhatian, membangun jalan, akses, dan infrastruktur, sementara negara kita terlambat, administrasi lemah, infrastruktur tertinggal, kehadiran nyaris tak terasa. Dalam sengketa wilayah de facto sering mendahului de jure, kehadiran mengisi kekosongan, pembangunan menjadi alat kedaulatan. Negara cepat pada urusan administratif tapi lambat pada urusan eksistensial. Padahal kedaulatan tidak dijaga di spanduk, tidak di podium, tidak di kantor kejaksaan, tidak di kantor Pertamina. Kedaulatan dijaga di perbatasan. Kalau para penjaga kedaulatan sibuk kemana-mana, jangan salahkan rakyat bila bertanya dengan lantang, siapa sebenarnya yang sedang dijaga? Kalau negara datang belakangan, jangan kaget. Kalau kedaulatan lebih dulu ditinggalkan, negara yang absen di lapangan, pelan-pelan absen dari peta. 3 desa di wilayah Nunukan telah bertukar menjadi kawasan Malaysia, iaitu Lipagas, Kabung Alur dan Tataga. Selamat datang ke Malaysia. 3 desa ini asalnya di wilayah Nunukan. Akibat pergeseran sempadan telah dipersetujui. Bagi kita rakyat Malaysia, you are welcome. Kita menyambut kedatangan mereka dan apa yang mengejutkan, respon dari mereka, mereka berbesar hati, bersyukur kerana dapat menjadi wilayah Malaysia. Ini mereka cakap, cuma kita tengok pada komen-komen. Sebab apa mereka bersyukur? Sebab seawalnya daripada Nunukan ni ramai yang mencari makan di Sabah, kan? Sebab ke tempat mereka jauh. Jadi yang paling hampirnya di Sabah. Jadi mereka bersyukur. Alhamdulillah. Welcome to Malaysia. Jangan heran, jangan kita marah, jangan kita tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Malu nggak kita? Kalau kita ke Malaysia, terang benderang Pak. Dari kampung saya itu Pak, di perbatasan yang ada berasnya, beras luar biasa, yang ada garamnya sangat luar biasa. Ya. Kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang Pak, lampunya, tidak tahu saya dari mana mereka itu uang ya. Padahal SDA mereka nggak ada Pak, tidak sehebat Indonesia, jangankan Malaysia Pak. Amerika pun tidak seperti kita ini Pak. Mungkin Rusia lah, sama dengan kita. Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? Ada apa dengan orang-orang di Indonesia? 3 wilayah di Nunukan masuk ke dalam Malaysia, malah komentarnya bersyukur.
bersyukur katanya rakyat Nunukan masuk ke 3 desa itu, desa yang beruntung masuk ke wilayah Malaysia. Ayo kita lihat apa komentar mereka. Oh, ini yang pertama itu saya ya, paling warga sana yang minta masuk. Lagian terbukti mereka lebih banyak cari uang di Malaysia. Terlihat dari komentar tentang orang perbatasan, mereka rata-rata pilih Malaysia sebagai negaranya. Nah, saya itu komentar begitu karena saya pernah lihat dokumenter. Mereka cari, orang Nunukan itu cari apa? Cari garam gunung di hutan. Kemudian mereka jualnya ke Malaysia. Dan duit yang beredar di sana banyakkan ringgit daripada rupiah. Walaupun kebutuhan pokok itu ada, tapi mahal, lebih murah di Malaysia katanya. Jadi mereka kalau udah pergi kerja ke Malaysia sambil jualan, jual hasil bumi itu, pulang-pulang ya bawa kebutuhan hidup ya. Oke, ini berikutnya, sungguh beruntung desa itu. Dikomentari oleh 1 orang, di-like oleh 29 orang. Kemudian apa komentar dari yang lain? Oh, tidak bisa kita lihat. Tidak bisa, ya, tidak ada ya. Oh, komentar lain. Asli alhamdulillah ditimpalin orang-orang lain. Kalau saya jadi warga desa itu malah bersyukur, disukai oleh 26 orang, dikomentari oleh 2 orang. Apa kata mereka? Oh, mereka juga setuju ya, alhamdulillah katanya. Komentari oleh 2 orang dan ya di mereka berdua setuju. Terus ada Eko Mulyana, enak ya bisa ganti pemerintahan, sangat beruntung sekali. Ya, melihat keadaan sekarang ya betul-betul sekali lah beruntung, disukai oleh 16 orang, dikuatkan oleh 1 orang, betul sekali. Dia juga setuju ya. Kira-kira orang dari mana mereka itu ya? Yang jelas orang yang berhati mulia, tidak ingin melihat orang lain walaupun satu negara dalam keadaan susah. Nah, harusnya kita begitu ya. Kalau seperti Aceh ingin merdeka ya harusnya kita yang nggak perlu inilah. Lagian orang Aceh nggak usah lah otak-atik suku-suku lain. Kalau kalian pengen merdeka ya merdeka aja. Saya juga begitu karena teman-teman saya juga banyak yang orang Jawa. Saya orang Gayo dan pasti berteman sama orang Jawa karena dari dulu kita udah bersama orang Jawa di Gayo itu ya. Oke, kemudian ya kalau 3 desa itu beruntung dalam hal ekonomi, pendidikan dan kesehatan, biar saja ya. Kalau tidak layak ya harus dibawa ke Mahkamah Internasional. Kayaknya nggak perlu deh Mahkamah Internasional, sudah jelas lebih layak di sana ya. Lagian ya dokumenter itu menunjukkan kalau warga di sana lebih memilih menjadi warga Malaysia daripada warga negara Indonesia. Kalau bisa milih katanya ya, lebih baik ikut Malaysia deh, bersyukur ya disukai orang 15 orang. Geser beberapa pulau lagi ya Pak, nggak popo, malah makmur ikut Malaysia. Saya setuju dengan dia. Apa disukain 10 orang, dijawab oleh orang lain katanya pekok katanya. Ini orang nggak peduli sama orang lain ya. Terus saya jawab dia seperti apa? Nggak usah deh, itu jawab yang saya balas oleh saya sendiri ya, nggak usah dibahas. Sungguh 3 desa yang beruntung katanya, disukain oleh 11 orang, dikomentari oleh 1 orang. Apa komentarnya? Kalau boleh jujur, kakak pun kalau bisa mau pindah juga ke warga negara tersebut. Wah, begitu ya, banyak sekali orang yang bersyukur ternyata dengan keadaan itu. Pasti mereka menangis dan sangat bersedih karena tidak punya pemerintah lagi seperti Indonesia dan DPR yang sangat bekerja keras untuk rakyat. Semoga kalian kuat di sana. Nah, ini pelecehan terhadap negara Indonesia ya. Saya setuju dengan dia. Saya like deh. Oke. Aneh ya, penjaga perbatasan ada tapi patok bergeser sampai tidak tahu apa malah sengaja digeser biar ikut ke Malaysia. Kemungkinan bisa jadi. Saya setuju. Kalau bisa muat ikut Malaysia malah makmur. Ada ayam. Pasti maju nanti 3 desa tersebut. Selamat. Disukai oleh 2 orang. Enak masuk Malaysia pertalite lebih murah, pajak lebih rendah. Kalau bisa geser sampai ke Pulau Jawa sekalian katanya gitu. Waduh, disukai oleh 10 orang, tambahin oleh gue 1. Pingin sampai ke Aceh soalnya ya. Kalau dulu baik laut maupun darat dicaplok, kita marah. Kita marah-marah sekali ya. Sekarang justru kita kasih selamat. Aku setuju dengan dia. Karena apapun yang kita miliki di Indonesia ini tidak pernah kita sampai kepada kita ya. Kita masih tetap bayar pajak ini ono. Cuma makan bakso di pinggir jalan, di pinggir jalan doang yang gratis, nggak bayar pajaknya. Tapi tetap tukang baksonya ditagih pajaknya loh. Walaupun dia nggak mengenakan pada orang yang makan di pinggir jalan itu, mereka itu tetap dikenakan pajaknya. Kalau ketahuan udah besar,
Kalau tetap bakso dorongan milik seseorang, ya nggak deh. Apalagi bakso dorong itu biasanya kan rombongan yang punya ya. Satu orang yang punya banyak gerobak ya, disewakan begitu. Nah, yang disewakan itu udah pasti kena pajak. Oh, saya akan menyewa ormas untuk narik Pulau Jawa ke sana. Bercanda dia ya. Nah, begitu deh, intinya banyak banget orang-orang bersyukur karena pulau itu telah masuk ke sana ya, ke Malaysia. Kenapa bukan desa gua katanya? Ya, gua juga pingin sih Aceh itu tetap merdeka juga. Mungkin Aceh bisa merdeka dengan cara Timur Leste kali ya, dengan berunding bekerja sama dengan Australia. Biar negara hebat kan Australia. Udah dulu deh, demikian ya. Ternyata banyak juga rakyat Indonesia itu yang berpikiran positif tentang wilayah-wilayah lain yang kekurangan. Peristiwa ini seharusnya menjadi bahan refleksi bersama, bukan sekadar bahan candaan atau perbandingan antar negara. Pemerintah perlu lebih serius memperhatikan pembangunan wilayah perbatasan agar masyarakat tidak merasa tertinggal atau terabaikan. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi harus benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri. Sementara bagi masyarakat, penting untuk tetap berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi di media sosial. Rasa cinta terhadap tanah air tidak hanya soal batas wilayah, tetapi juga tentang bagaimana kita bersama-sama mendorong perubahan, mengawasi kebijakan, dan berkontribusi agar kesejahteraan bisa dirasakan secara merata di seluruh Indonesia.